Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasidi ingin menjelaskan sedikit tentang geomorfologi Pulau Kalimantan. Secara astronomis, Pulau Kalimantan terletak di posisi 7 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan dan juga membentang antara 108 derajat bujur barat sampai 119 derajat bujur timur. Pulau ini pun dilewati garis ekuator yang membagi bumi menjadi dua bagian, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Pulau yang sebagian besar masih terdiri dari hutan dan menjadi habitat bagi sejumlah tumbuhan serta satwa endemi ini memiliki luas sekitar 743.330 km persegi. Selat Makassar sebelah selatan, Laut Jawa sebelah utara, Laut Cina sebelah selatan merupakan batas dari wilayah pulau tersebut. Kalimantan terletak di Khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif konstan sepanjang tahun, yaitu antara 250 sampai 25 sampai 35 derajat Celcius. Di dataran rendah, tipe vegetasi tidak hanya ditemukan oleh jumlah curah hujan tahunan, juga oleh distribusi curah hujan sepanjang tahun. Dataran rendah di sepanjang garis khatulistiwa yang mendapat curah hujan minimum 60 mm setiap bulan dapat mendukung hutan yang selalu hijau. Semua bagian Borneo terletak di daerah yang selalu basah sepanjang tahun. Di Kalimantan, hujan lebih sering terjadi antara bulan Oktober dan Maret pada musim hujan akibat muson tropis. Dengan banyaknya curah hujan, tanaman Kalimantan termasuk yang paling beragam di dunia. Kalimantan memiliki hampir 11.000 spesies tanaman berbunga. Sekitar sepertiga hanya bisa ditemui di pulau ini. Kemudian kondisi air dan perairan. Di Pulau Kalimantan meliputi perairan umum, sungai, danau, dan lain-lain, dan perairan laut. Persediaan air tanah di Kalimantan cukup tinggi dengan turunnya hujan sepanjang tahun dan keadaan dalam yang berupa hutan. Kalimantan merupakan pulau yang memiliki lahan gambut yang sangat luas. Kondisi hidrologi Kalimantan umumnya sangat dipengaruhi oleh lahan gambut. Karena hutan rawa gambut dalam kondisi murni air tawar memiliki karakteristik kimiawi yang khas. Airnya sangat asam, pH-nya bisa mencapai 3,0 sampai 4,5 dan unsur hara yang sangat rendah karena tidak ada nutrisi dan komponen penyangga yang dapat mengalir masuk dari luar area gambut tersebut. Secara umum karakteristik tanah di Pulau Kalimantan adalah berkisar dari ultisol masam yang sangat laut dan intensel muda. Di bagian selatan daratan aluvial dan tanah gambut yang sangat luas. Sebagian besar tanah telah dikembangkan pada daratan bergelombang dan pegunungan yang tertoreh di atas batuan sedimen dan batuan beku tua. Kemudian kondisi geografis Pulau Kalimantan. 1. Kondisi terluas ketiga di dunia dengan luas 743.330 km persegi. 2. Perbatasan dengan Laut Cina Selatan di utara, Selat Makassar di timur, Laut Jawa di selatan, dan Selat Karimata di bagian barat. Memiliki iklim tropis. Kemudian sebagian besar terdiri dari dataran rendah. Kemudian sungai terpanjang, Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Kemudian keadaan fisiografis adalah keadaan suatu tempat berdasarkan segi fisiknya seperti posisi dengan daerah lain, batuan yang ada di dalam bumi, relatif permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut. Van Bemmelen pada 1949 menyatakan bahwa Pulau Kalimantan dibagi menjadi beberapa zona fisiografis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, blok Schauerners yang dianggap sebagai bagian dari dataran Sunda. Kemudian ada blok Paternoster meliputi pelataran Paternoster sekarang yang terletak di lepas pantai Kalimantan Tenggara dan sebagian di daratan Kalimantan yang dikenal dengan sebagai subcekungan pasir. Kemudian 3. Meratus Graben terletak di antara blok Schauner dan Paternoster. Daerah ini sebagai bagian dari cekungan Kutai. Kemudian Tinggian Kucing merupakan sumber untuk pengendapan ke arah barat laut dan tenggara cekungan Kalimantan selama Neogen. Cekungan-cekungan tersebut antara lain Cekungan Tarakan yang terletak paling utara Kalimantan Timur. Di sebelah utara cekungan ini dibatasi oleh Sempurna Hike. Kemudian cekungan Kutai yang terletak sebelah selatan dari Tinggian Kucing yang merupakan tempat penampungan pengendapan dari Tinggian Kucing selama tersiar.
Cekungan ini dipisahkan oleh satu unsur tektonik yang dikenal sebagai Paternoster Cross Height dari cekungan Barito. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.